Baca Batamos, bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 16 Februari 2024. Nah, udah tak terasa pemilu sudah lewat dan sudah berada di pertengahan Februari. Nah, Baca Batamos, tadi saya sudah melihat email redaksi yang sudah masuk ke beberapa berita yang sudah masuk email redaksi. Beberapa berita itu ada sekitar 26 berita yang sudah masuk ke email redaksi dan beberapa di antaranya akan saya bacakan dan akan saya spill untuk membaca Batamos. Berita pertama itu masih soal pemilu, meskipun coblos-mencoblos sudah usai, tapi masih ada yang menyisa. KPU Batam sudah melakukan rekapitulasi perhitungan suara berjenjang. 30% suara Pilpres sudah masuk. Yang unggul, mau tahu siapa yang unggul? Sejauh ini 30%. Prabowo. Prabowo. Menang Prabowo ini 53. Nah, masih dari kabar pemilu juga, RSUD Embung Fatimah menyiapkan layanan untuk gangguan mental. Kenapa itu? Tadi saya baca beritanya sedikit, ternyata RSUD itu menyiapkan layanan gangguan mental untuk para caleg yang tidak masuk gitu, yang tidak jadi atau duduk gitu. Nah, RSUD sudah menyiapkan, mungkin ya yang sudah berkorban banyak, berkorban tenaga, uang dan segala macam, tapi ternyata tidak dipilih oleh masyarakat dan jiwanya sedikit terganggu, silahkan ke RSUD Embung Fatimah. Ada layanan mental dan jiwa. Kesehatan mental itu penting. Lalu juga ada ini, dari kita tinggalkan pemilu, kita akan masuk ke cuaca ekstrim. Di Batam, usai banjir rob, warga pesisir diminta waspada gelombang tinggi dan angin kencang. Nah, Pak Rudi, Wali Kota Batam, juga meminta warga untuk waspada. Nah, harga cabai, lalu dari harga cabai-cabayan, harga cabai, bukan cabai-cabayan, tapi cabai, harga cabai dan sayuran merangkak naik. Wah, usai pemilu, harga cabai merangkak naik. Wah, benar-benar ini. Lalu juga dari kriminal, gugat cerai suami karena tak beri nafkah dan kecanduan game online. Kepada seorang suami ini jangan kecanduan game online, ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Karena istri bisa menggugat cerai jadinya ini. Ini salah satu penyebab perceraian di Batam ya. Karena penyebabnya kecanduan game online. Dari perparkiran, sempat kemarin ada diwacanakan parkir berlangganan, namun kini diundur hingga Maret. Waduh, undur-undur terus, tapi parkirnya naik terus. Lalu juga ada nih, buruh pabrik tewas mengenaskan tertimpa mesin produksi. Loh, katanya safety tapi laka kerja masih ada. Piye toh? Berat ini. Nah, ini. Rumah sakit Awal Bros buka klinik kecantikan. Nah, bagi yang mau cantik, yang mau perawatan, mau sedikit shining, mau berkilau, ke Awal Bros sekarang buka kliniknya. Lalu komplotan pemalsu ijazah dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara. Nah, membaca Batam Post itu aja beberapa berita yang akan terbit di koran Batam Post esok hari, dan beberapa berita ini yang tadi saya sebutkan itu sudah ada di laman batampost.co.id dan juga sudah ada di videonya di Instagramnya Batam Post, TikToknya Batam Post, dan YouTube-nya Batam Post. Nah, pembaca Batam Post, saya berterima kasih sekali lagi telah membantu kami dengan membeli koran Batam Post, dengan membaca berita-berita Batam Post di websitenya Batam Post, sudah like, komen, dan share di medsosnya Batam Post. Wah, itu adalah salah satu bantuan yang berharga, salah satu support berharga dari warga Batam terhadap Batam Post untuk terus memberitakan dan menulis hal-hal yang baik dan tentunya sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Itu aja bincang-bincang hot news sore ini. Selamat sore dan salam redaksi.